Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal istiqlal wa afhamana min ulumiddini wal aqidah wa bayyana lana wa arsyadana al akhlaqal karimata wal a'malas salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan jina biha min ahwali yaumil qiyamah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'ul ummah wa khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ya'maluna as-salihat wa yajtanibuna as-sayyi'at. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, khatib ingin mengajak sekaligus berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kita semua untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berkomitmen untuk menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Seperti yang kita ketahui bersama, kita baru saja meninggalkan atau bahkan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Ini mengingatkan kita, sekaligus memberikan peringatan kepada kita, apakah kita ini hamba Ramadan atau hamba Rabbani. Apakah kita memiliki tekad kuat untuk menjalankan amal saleh, berlomba-lomba dalam menerapkan amal saleh hanya sebatas di bulan Ramadan, atau kita lanjutkan itu sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu pula, maka pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin membawa satu judul yang merupakan salah satu materi madrasah Ramadan kita, yaitu mengenai tasamuh. Apa itu tasamuh? Toleran. Ketika kita puasa di bulan Ramadan, kita bertoleransi terhadap mereka yang kekurangan harta, terhadap mereka yang jarang makan, terhadap mereka bahkan yang makan makanan di siang hari dikala kita sedang berpuasa. Apakah mereka sedang berhalangan syar'i atau karena memang bukan beragama muslim, bukan beragama Islam. Disitulah bagaimana kemudian Ramadan mengajarkan kepada kita sikap toleransi, bukan hanya secara konsep tapi juga dalam praktek. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Habbuddin ilallahi al-hanifiyatus samhah." Agama yang paling disukai, dicintai Allah, agama dalam pengertian hadis ini tentu adalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Maka yang dimaksud dengan ad-din dalam hadis ini adalah Islam. Agama yang paling disukai, dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah al-hanifiyatus samhah. Agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang dilaksanakan oleh para penganutnya secara istiqamah, tapi tidak sebatas itu. Ada as-samhah, ada toleransinya. Ada bagaimana kita berlapang dada dalam menghadapi kenyataan hidup. Karena mungkin kepala kita sama-sama hitam rambutnya atau sama-sama putih rambutnya, tapi pemikiran, perilaku, perspektif berbeda-beda. Maka di saat itulah kita dituntut bagaimana kemudian kita merespon kondisi real di lapangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa menjalankan agama itu tidak hanya sebatas hanif, tapi juga bagaimana kita bisa melaksanakannya dengan tasamuh. Apa itu tasamuh atau sikap toleransi? Yaitu mengakui dan menghormati adanya perbedaan. Dan pasti ada perbedaan di muka bumi ini dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi di sisi lain tetap tegas berprinsip dalam masalah-masalah krusial agama akidah. Membedakan mana ikhtilaf alias perbedaan dan mana inhiraf alias penyimpangan. Serta tidak bersikap dan beramal yang ifrat alias ta'addi, berlebih-lebihan.
ataupun tafrid, mengurang-ngurangi ajaran agama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, tasamuh dalam perspektif Islam ini terbagi menjadi dua dimensi. Tasamuh antara kita dengan mereka yang non-muslim, dan tasamuh antara kita sesama muslim. Kita tahu benar, seringkali kita mendengar apakah itu para asatizah dalam berceramah, dalam berkhutbah Jumat dan segala macam mengingatkan bahwasanya kita harus memiliki sikap toleransi kepada mereka-mereka yang memiliki agama yang berbeda. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi di sisi yang lain kita juga harus berdamai dengan kenyataan bahwa ada orang lain, bahkan keluarga kita sendiri bisa jadi yang memiliki akidah yang berbeda dengan kita. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam konteks hubungan antar umat beragama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tauladan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap tasamuh, yaitu tetap menghormati para penganut agama lain tanpa harus menanggalkan akidah kita. Tasamuh dalam beragama juga bukan berarti kita mencampur adukan akidah kita dengan keyakinan agama lain. Tasamuh juga bukan berarti terpaksa mengikuti ritual agama lain, sebagaimana bukan berarti kita memaksa penganut agama lain untuk mengikuti ritual agama kita. Tasamuh juga bukan berarti kita dengan sukarela melecehkan agama orang lain atau bahkan agama sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi isyarat kepada kita bahwa tak ada hubungannya antara keimanan seseorang dengan perasaan benci kepada penganut agama lain. Orang-orang yang merasa imannya meningkat tapi kebenciannya terhadap orang yang tak seiman dengan dirinya pun ikut meningkat, itu merupakan sikap kontradiktif dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna adalah mereka yang paling indah akhlaknya, bukan yang paling galak, bukan yang paling benci kepada penganut agama lain. Hadis tersebut menyiratkan pesan bahwa keteguhan iman seseorang ditandai bukan dengan sikap angkuhnya terhadap mereka yang berbeda. Justru sebaliknya, kuatnya keyakinan itu justru memantulkan sikap-sikap tawadu, rasa hormat, tasamuh terhadap orang lain, termasuk terhadap penganut agama lain selama tidak meninggalkan atau menanggalkan akidah kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks hubungan kita dengan sesama muslim, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dimensi yang kedua, yaitu dimensi tasamuh antar kita dengan sesama muslim. Itu pun diatur dalam agama kita. Dalam konteks hubungan antar sesama muslim, Rasulullah memberikan tauladan kepada kita bagaimana seharusnya kita juga bersikap tasamuh. Dalam lingkup ibadah misalnya, ketika mendapatkan informasi dari salah seorang sahabat yang mengeluh, yang berkeluh kesah terhadap perilaku sahabat lain, yang mana saat itu sahabat ini baru saja pulang kerja, baru saja melaksanakan kewajibannya mencari nafkah, sangat letih, tapi kemudian tetap tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Ketika bersolat jamaah dengan salah satu sahabat yang lain, ternyata imamnya melaksanakan sholatnya sangat panjang bacaannya, sehingga membuat jamaah yang bersangkutan menjadi tidak konsentrasi, mengeluh, bahkan terasa tidak ikhlas, tidak redha melakukan jamaah dengan imam tersebut. Atas dasar itu, sahabat tersebut mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah membela sang imam? Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ada yang suka menjadikan orang lain itu justru menjauhkan diri dari masjid, dari musola, dari majlis-majlis ta'lim. Fa ayyukum, maka barang siapa ma sholla, salat bin nas berjamaah dengan manusia, fal yujiz,
maka ringkaskanlah, maka perpendeklah. Kenapa? Fa inna fihim, karena sesungguhnya di antara para jamaah itu ada yang al-kabir, sudah berusia lanjut. Wad-dhaif, ada yang lemah secara fisik, mungkin karena ada sedang sakit atau fisik yang terbatas. Wadzal hajah, dan ada yang sedang memiliki kebutuhan mendesak. Fa idza shalla li nafsihi, maka apabila engkau salat sendirian, munfaridan, tidak jama'atan, falyutawwil ma syaa, maka silahkan engkau perpanjang salat itu. Makanya kita sering mendengar hadis yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat itu sampai kakinya bengkak. Kenapa? Karena beliau juga bisa membedakan mana saat beliau melakukan itu dan mana yang kira-kira perlu perhatian untuk kepada jamaah yang menjadi jamaahnya. Kaki beliau bengkak, benar, karena beliau melakukannya sendirian. Dan itu menjadi perhatian kita untuk bagaimana kemudian kita tidak hanya semangat untuk melakukan, tapi juga harus disertai dengan ilmu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifus shalah ma'a itmamiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam salat jamaah meringankan salat jamaah, tapi di sisi lain ma'a itmamiha, dengan tetap menyempurnakannya. Kita menyaksikan bagaimana salat tarawih, ada yang berjalan dengan normal, tapi ada yang dilaksanakan 23 rakaat selesai dalam jangka waktu 15 menit. Ada yang melaksanakan salat 11 rakaat selesai hampir setengah malam. Semua itu harus mendapatkan perhatian kita semua. Bahkan ketika misalnya satu masjid atau mushola punya kebiasaan untuk memanjangkan sholat tarawihnya misalnya, atau sholat apapun itu, maka menjadi satu hal yang sangat dianjurkan para pengurus memberikan pengumuman di luar masjid, di pengumuman, di papan pengumuman yang menyatakan bahwa, yang menginformasikan bahwa sholat tarawih di sini akan selesai sekian lama. Agar jamaah yang akan ikut itu sudah siap secara mental. Itulah bagian dari tasamuh. Di sisi yang lain, Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah dilihat oleh para sahabat yang lain memanjangkan rakaat yang pertama. Kami mengira beliau melakukan itu agar manusia mendapatkan rakaat yang pertama. Bagian dari implementasi toleran dalam hal ibadah. Kenapa Rasulullah lebih memanjangkan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua? Karena berharap jamaah yang masih belum ikut hadir di barisan jamaah, ada yang masih dalam perjalanan, ada yang sedang wudhu, masih sempat mendapatkan rakaat yang pertama. Di hadis yang lain juga ada diriwayatkan Rasulullah memperpanjang ruku dan tasyahud akhir. Para mufassir, para ulama menafsirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperpanjang ruku lagi-lagi adalah bagaimana sikap beliau toleran, berharap kepada jamaah yang hadir terlambat, tidak sempat membaca Fatihah bersama-sama dengan imam, itu sempat ikut ruku di rakaat yang pertama sehingga jamaah tersebut mendapatkan rakaat yang pertama. Atau memperpanjang tasyahud akhir supaya apa? Supaya jamaah yang telat hadir masih mendapatkan pahala sholat jamaah. Itulah Bapak-bapak hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita tasamuh bukan hanya antara kita dengan mereka yang non muslim, tapi juga antar kita sesama muslim. Itu dalam hal ibadah. Yang terakhir, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin mengingatkan bahwa yang namanya toleransi itu juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks muamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah itu, kata Nabi, memberikan kasih sayangnya kepada mereka yang toleran dalam 3 urusan dalam konteks muamalah. Siapa saja?
rahimallahu abdan samhan idza ba'a, yang toleran kepada mereka-mereka ketika melakukan jual beli. Kalau kita sebagai pedagang, ya toleran, jangan menerapkan harga yang terlalu tinggi. Bagaimana rasa kita ketika kita ingin membutuhkan barang atau jasa tertentu dan sangat butuh, lalu mendapatkan penyedia barang atau jasa dengan menawarkan harga yang di luar kemampuan kita. Padahal saat itu kondisinya sangat membutuhkan. Maka pada saat itu Rasulullah mengingatkan, toleransilah. Ingatlah, berkacalah, bercerminlah. Kalau kita bertindak selaku penjual seperti itu, enak tidak kalau kita berlaku juga di sisi lain sebagai pembeli dengan penawaran harga yang demikian. Yang kedua, kata Nabi adalah rahimallahu samhan idza ishtara. Orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang toleran ketika membeli. Apa maknanya? Ya, jangan menawar harga dengan harga yang terlalu rendah. Gunakanlah toleransi. Ketika bertindak selaku penjual, toleransi, jangan tetapkan margin terlalu tinggi. Ketika kita bertindak selaku pembeli, toleransilah, jangan menawar dengan harga yang terlalu rendah. Ketika sama-sama memiliki rasa toleransi, disitulah dalam perspektif ekonomi syariah disebut sebagai equilibrium price, titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang toleransi dalam hal muamalah, samhan idza qada, toleran ketika menagih utang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toleran ketika menagih utang artinya menagih dengan cara yang sopan. Bukan dengan cara menteror. Bukan dengan cara mempermalukan orang yang memiliki utang kepada kita. Bahkan bukan dengan cara membuat orang tersebut ingin melakukan bunuh diri karena dipermalukan, apalagi kita sekarang dengan musim medsos. Kalau dahulu kita bisa tahu siapa yang memfitnah, siapa yang merendahkan kita, karena kelihatan orangnya, mulutnya yang berbicara, kita tahu siapa orangnya, tulisannya siapa. Tapi ketika medsos, orang bisa menggunakan akun yang bermacam-macam, akun fake, akun palsu, bisa bicara sembarangan, bisa merendahkan orang sembarangan, bisa memposting bahkan foto-foto pribadi orang yang bersangkutan, yang mengakibatkan orang tersebut malah kehilangan marwah, bahkan kemudian ada banyak cerita melakukan tindak bunuh diri. Itu yang dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan toleran ketika menagih utang, Rasulullah mengingatkan dengan satu hadis. Barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan bernilai telah melakukan sedekah. Jika utangnya pun belum bisa dilunasi lagi, lalu ia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya. Kita asumsikan hadis ini dalam konteks orang tersebut memang kesulitan untuk membayar utangnya. Tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjiannya. Bedakan dengan mereka yang tidak mau bayar utang. Tapi sekali lagi Rasulullah mengingatkan, tegurlah dengan cara yang baik, tagihlah dengan cara yang baik. Entah bisa dibayar atau tidak. Insya Allah rezeki itu akan Allah hadirkan di kemudian hari, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak kita kira. Demikianlah khutbah singkat ini kami sampaikan. Semoga kita semua dapat merenungi kembali serta melaksanakan sikap tasamuh ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menambah kebaikan hidup kita di dunia, dan pada akhirnya nanti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Wa adhill asy-syirka wal musyrikin. Wansur ibadakal muwahhidin. Wansur man nasaraddin. Wakhdhul man khadhalal muslimin. Wa dammir a'da'ad-din. Wa dammir a'da'ad-din. Wa dammir a'da'ad-din. Wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.